dulu di sini pernah terjadi konsolidasi besar bahwa gerakan Jakarta, gerakan 98 itu terutama dan UNJ juga terlibat dalam menumbangkan rezim Soeharto kawan-kawan. Dan hari ini kita yang melakukan konsolidasi berhari-hari, berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, bahkan melakukan aksi yang simbolik itu terus menyuarakan bagaimana rezim hari ini memperbaiki kondisi politik serta kondisi ekonomi di tengah-tengah masyarakat kawan-kawan. Dan telah diperkenalkan oleh Korlap tadi bahwa saya Bung Rauf dari Universitas Nasional hadir menyambangi UNJ untuk bagaimana mengajak kawan-kawan semua bukan hanya yang berdiri di sini, tapi yang masih di dalam kampus untuk keluar bersama-sama memperjuangkan apa yang kita cita-citakan kawan-kawan. Masyarakat sejahtera, adil dan makmur kawan-kawan. Kenapa kita menuntut perbaikan demokrasi agar masyarakat rakyat itu sendiri tidak hadir hanya sebagai raja di lapangan politik, raja 5 menit kawan-kawan, raja 5 menit dalam 5 tahun. Pemilu seperti itulah yang kita tolak kawan-kawan. Demokrasi bukan hanya sekedar berbicara siapa mayoritas yang menentukan kawan-kawan, tapi demokrasi berbicara siapa yang ideal kawan-kawan. Mengutip Magnus, mengutip salah satu pastor yang saya lupa namanya, yaitu demokrasi atau pemilu itu adalah mencegah yang terburuk untuk berkuasa kawan-kawan. Tapi kalau kita melihat kawan-kawan, pemilu hari ini dijadikan sebagai ajang oligarki untuk bagaimana saling menyandra kawan-kawan. Politik sandra yang dijalankan oleh Jokowi hari ini justru membuat ketimpangan demokrasi. Menteri-menteri sampai berani ikut melakukan politik praktis walaupun dia seorang ketua partai kawan-kawan. Tapi jabatan yang mereka pada dirinya adalah pejabat publik, yang dimana seorang pejabat publik harus patuh dan taat dengan undang-undang ASN kawan-kawan. Mereka harus netral. Hari ini kawan-kawan, kita mengetahui secara bersama bahwa gelombang naiknya harga beras itu semata-mata bukan karena terjadi tiba-tiba, bukan terjadi karena mau menuju puasa kawan-kawan atau menuju Idul Fitri kawan-kawan, tapi kondisi petani di desa-desa itu tidak diberdaya kawan-kawan. Justru lahan-lahan petani dirampas di mana-mana. Bahkan ketika petani melawan kawan-kawan, begitu banyak korban. Bukan hanya korban fisik kawan-kawan, tapi korban jiwa terus ada di tengah-tengah masa kawan-kawan. Petani-petani yang melawan itu dikriminalisasi, dipenjara, bahkan ditembak mati oleh aparat kepolisian. Mereka menggantikan peran militer dari hari ini untuk membunuh rakyat kawan-kawan. Betul, polisi adalah pembunuh. Harus kita sepakati di sini bahwa itu bukan fenomena satu saja kawan-kawan. Terus terjadi. Kita melihat berbagai gejolak yang terjadi kawan-kawan. Fenomena penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat yang menentang rejim diktator, rejim bourgeoisie hari ini terus menerus terjadi kawan-kawan. Penembakan terhadap petani, pembunuhan terhadap petani itu menjadi kebiasaan kawan-kawan dan menjadi satu hal yang lazim di rejim masanya Jokowi kawan-kawan. Jokowi yang janjinya pada saat dia maju kawan-kawan untuk bagaimana menuntaskan pelanggaran HAM berat serta menjaga ketahanan sipil dalam menyampaikan pendapat di muka umum kawan-kawan. Tapi apa kawan-kawan? Justru dia melindungi Prabowo sebagai otak pelanggaran HAM berat di kawan-kawan. Jika bicara pelanggaran HAM bukan hanya aktivis mahasiswa, tapi banyak masyarakat Chinese atau Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan, penjarahan kawan-kawan. Bahkan masyarakat pribumi atau masyarakat Jakarta sendiri menjadi korban pada saat kerusuhan 98 kawan-kawan. Kita tahu
Jakarta Timur ini terjadi pembakaran yang dilakukan aparat militer, loreng-loreng bersenjata, menyuruh masyarakat untuk mencara. Tapi ketika masyarakat mengambil barang-barang di mall, mereka membakarnya kawan-kawan. Itu rahasia publik kawan-kawan, rahasia umum yang hari ini tidak pernah diadili kawan-kawan. Ketika kita bicara demokrasi, demokrasi bukan hanya sekedar seremoni 5 menit dalam 5 tahun menentukan kedaulatan rakyat kawan-kawan. Banyak politisi hari ini bahwa apapun kebijakan dilakukan pemerintah ketika rakyat tidak melawan itu dianggap sah kawan-kawan. Padahal rakyat melawan terus-menerus kawan-kawan. Rakyat terus-menerus melawan. Tapi apa kawan-kawan? Penekanan dan represivitas aparat terus masif dan berkelanjutan kawan-kawan. Bahkan tidak ada peradilan yang mengutuk mereka atau mengadili mereka kawan-kawan. Hari ini kita bicara di dalam rule-nya demokrasi. Demokrasi yang dianut Jokowi yang sepaham dengan neoliberalisme kawan-kawan ataupun neokolonialisme. Rejim Jokowi hari ini menjelma menjadi neokolonialisme kawan-kawan. Imperialisme baru. Rejim Jokowi adalah rejim boneka kawan-kawan. Jokowi adalah rejim anti rakyat, anti demokrasi kawan-kawan. Dan ketika kita sama-sama hadir di sini, kita akan dibiarkan untuk sementara waktu kawan-kawan. Tetapi ketika kawan-kawan ikut terlibat aktif dalam melakukan konsolidasi, membangun gerakan rakyat, menuntut perubahan sistem tatanan sosial kita, itu jangan harap kawan-kawan aman. Dan itu bukanlah satu konsekuensi yang terjadi secara tiba-tiba kawan-kawan. Itu adalah kemungkinan bagi siapapun yang melawan rejim hari ini. Penjara, diasingkan dan dibunuh, itu adalah konsekuensi perlawanan kawan-kawan. Ketika kawan-kawan takut terhadap penjarahan ataupun dikenakan undang-undang darurat, maka saya yakin dan pastikan kawan-kawan, rantai tirani Jokowi, rantai perbudakan di negara Republik Indonesia akan terus berlanjut kawan-kawan. Perlawanan rakyat harus kita gaungkan kawan-kawan. Hari ini saya amini gerakan kita hanya pada sektor mahasiswa kawan-kawan. Dan kedepannya yang saya harapkan kawan-kawan live in di tempat-tempat pabrik kawan-kawan, masuk ke tengah-tengah rakyat, mengorganisasi rakyat, bagaimana menjelaskan ke mereka bahwa rejim Jokowi adalah rejim politisasi bansos kawan-kawan. Dia memanfaatkan bansos untuk menaikkan popularitas agar satu isu pemakzulan itu menjadi opini ketika mereka mau melawan gerakan-gerakan kita kawan-kawan. Dan mungkin